Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Wahyu Pratama, NIM 18086472, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan Bapak Ahmadul Hadi, SPD MKOM. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem komuter. Baik, yang pertama adalah sistem komuter. Definisinya, sistem adalah suatu kesatuan elemen yang saling berhubungan sehingga membentuk suatu kelompok dalam melaksanakan suatu tujuan pokok yang ditargetkan. Sistem komputer adalah elemen-elemen yang terkait untuk menjalankan suatu aktivitas dengan menggunakan komputer. Tujuan pokok dari sistem komputer adalah untuk mengolah data menjadi informasi. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer dibagi dalam beberapa klasifikasi, yaitu berdasarkan 1. Jenis data yang diolah, 2. Kemampuan komputer, 3. Ukuran fisik, 4. Bidang masalah. Klasifikasi komputer 1. Berdasarkan jenis data yang diolah. A. Komputer analog atau analog computer, digunakan untuk mengolah data kualitatif. B. Komputer digital atau digital komputer, digunakan untuk mengolah data kuantitatif. C. Komputer hybrid atau hybrid komputer, kombinasi komputer analog dan komputer digital. Klasifikasi komputer 2. Berdasarkan kemampuan komputer. Yang pertama adalah small scale komputer, yang kedua adalah medium scale komputer, yang ketiga adalah large scale komputer. Berdasarkan ukuran fisik, yang pertama adalah komputer mini atau mini komputer, yang kedua adalah komputer mikro atau mikro komputer. Klasifikasi komputer 3, bidang masalah. Yang pertama adalah special purpose computer, yang kedua adalah general purpose computer. Konfigurasi komputer. Komputer terbagi menjadi 3 bagian. 1. Hardware atau perangkat keras, peralatan dalam bentuk fisik yang menjalankan komputer. Yang kedua adalah software atau perangkat lunak, rangkaian prosedur dan dokumentasi program yang berfungsi menyelesaikan masalah yang dikehendaki. Yang ketiga adalah brainware atau perangkat pikir, yaitu orang yang menggunakan komputer. Konfigurasi hardware. Hardware terdiri dari input device, process device, dan output device. Konfigurasi hardware bisa dilihat dari slide yang ditampilkan. Konfigurasi hardware yang kedua yaitu keterangan gambar di atas. CPU atau komputer unit digunakan untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan. ALU atau arithmetic logic and unit, bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatik. Yang ketiga adalah RAM, random access memory, yaitu memori yang membaca dan menulis. Yang keempat adalah ROM, read only memory, memori yang dapat membaca saja. Konfigurasi hardware yang ketiga, jenis-jenis RAM. 1. SRAM atau static RAM, 2. DRAM atau dynamic RAM, 3. NVRAM, 4. FRAM atau Electric RAM. Jenis-jenis ROM. Yang pertama adalah PROM atau Programmable ROM. Yang kedua adalah EPROM, Erasable ROM. Yang ketiga adalah EROM, Electrically Erasable Programmable ROM. Konfigurasi hardware 4. CPU atau komputer unit merupakan salah satu bagian dari sebuah CPU yang berfungsi untuk mengontrol dari data atau instruksi.
Alurnya dapat dilihat di slide. Konfigurasi hardware yang kelima adalah arithmetic dan logic unit. Konfigurasinya juga dapat dilihat di slide, yaitu memori, CPU, ALU dihubungkan oleh bus. Bus dibedakan menjadi 3 fungsi, yaitu control bus, address bus, dan data bus. Konfigurasi software. Klasifikasi software terbagi menjadi 1. Sistem operasi atau operating system, operation software, perangkat lunak yang dihubungkan dengan melaksanakan program koordinasi dari aktivitas komputer. Yang kedua adalah bahasa pemrograman, yaitu bahasa komputer yang digunakan untuk menulis instruksi-instruksi program melakukan suatu pekerjaan yang dilakukan oleh programmer. Yang ketiga adalah program paket, yaitu program komputer yang siap digunakan atau disebut juga program siap pakai. Konfigurasi software yang pertama adalah sistem operasi atau operating system. Fungsi dasar yang A. menjadwalkan tugas, B. mengelola sumber daya perangkat lunak dan perangkat keras, B. menjaga keamanan sistem, D. memungkinkan pembagian sumber daya untuk beberapa pemakai, E. menyimpan catatan pemakai, F. menangani interrupt. Konfigurasi software 2. Bahasa pemrograman. Adapun bahasa pemrograman yang dikenal saat ini adalah 1. Bahasa tingkat rendah, low level language. Contoh, bahasa mesin dan bahasa rakitan. Yang kedua, bahasa tingkat menengah, middle level language. Contoh bahasa C. Yang ketiga, bahasa tingkat tinggi, high level language. Contoh basic, COBOL, Pascal, VLORI, dan ALGOL atau algoritma. Konfigurasi software ketiga, yaitunya program paket, yaitu program komputer yang siap pakai, digunakan atau disebut juga program siap pakai. Program paket digunakan untuk aplikasi bisnis secara umum, aplikasi khusus di bidang industri, aplikasi untuk meningkatkan produktivitas organisasi atau perusahaan, dan aplikasi untuk produktivitas perorangan. Contoh Lotus 123, DBase atau WordStar. Konfigurasi brainware. Brainware dikelompokkan menjadi 3, yaitu operator adalah seseorang yang mengoperasikan mesin komputer, atau dapat pula dikatakan dengan seseorang yang menjelaskan tindakan untuk dilaksanakan. Yang kedua adalah programmer, yaitu seseorang yang bertugas merancang, menulis, dan menguji komputer. Yang ketiga adalah sistem analisis, yaitu seseorang yang bertugas untuk melakukan spesifikasi penyelesaian masalah. Instalasi komputer, bagian-bagiannya dapat dilihat di slide. Peralatan sistem komputer. 1. Perangkat input atau peralatan input. A. Keyboard, B. Mouse, C. Joystick, D. Scanner, E. Light pen, F. Trackball, G. Touchscreen, H. Magnetic Character Reader atau MICR, I. Optical Character Reader atau OCR, J. Optical Mark Recognition atau OMR Reader, dan lain-lain. Peralatan sistem komputer 1. 2. Perangkat output. A adalah monitor, B. printer dan plotter, C. proyektor, D. mikrofon, D. 3. Perangkat input atau output. A adalah disk drive, B. tape drive, C. modem atau modulator, demodulator, D. Ethernet, E. PCM-CIA, F. hub, G. switch, H. printer server. Peralatan sistem komputer 2.
I. Input atau output car atau I or O car. J. SCII car. K. Terminal. I. CD-ROM compact atau compact disk ROM or only memory. M. CD read and writer. N. DVD-ROM. O. DVD read and writer. Peralatan sistem komputer 3. Yang keempat, peralatan prosesor CPU. A. Mainboard atau motherboard. B. I or O card. C. SCIA card. D. VGA atau video graphic adapter card. E. Prosesor. F. RAM random access memory. Dan G. Catu daya. Peralatan sistem komputer keempat. 5. Media penyimpanan data atau storage. A. Floppy disk. B. Hard disk. C. Tape. D. Compact disk atau CD. E. DVD digital video disk. F. Flash disk. Peralatan sistem komputer 5. Monitor dapat dibagi menjadi beberapa sudut pandang. 1. Dari sudut pandang tampilan. A. Yaitu pneumatic display. Yang kedua adalah B. adalah graphic display. Yang kedua dari sudut pandang warna. A. adalah monochrome display. B. Color display yang terbagi jadi CGA atau color display adapter. EGA atau NHC graphic array. VGA atau video graphic adapter. SVGA adalah super video graphic adapter. XVGA dan XVGA. Peralatan sistem komputer slide 6. Printer dan plotter, yaitu alat yang digunakan untuk mencetak grafik, gambar, dan data lain pada selembar kertas. Printer terbagi menjadi tiga jenis. Yang pertama adalah impact printer atau printer ketuk. Yang kedua adalah non-impact printer atau printer tanpa ketuk. Yang ketiga adalah thermal printer. Perkembangan komputer. Perkembangan komputer. Kemajuan teknologi yang dibuat manusia telah mengubah banyak dan fungsi komputer dalam beberapa generasi, yaitu 1. Generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959. Ciri-ciri masih sangat sederhana dan kompleks. Ciri-cirinya adalah A. Ukuran fisiknya besar, kecepatan prosesnya lambat. C. Cepat panas. D. Membutuhkan listrik besar. F. Menggunakan tabung hampa udara. G. Memorinya menggunakan core storage. Perkembangan komputer slide 2. Yang H. Masih menggunakan bahasa mesin. I. Menggunakan storage program. Generasi kedua tahun 1959 sampai 1965. Dibuat untuk menyempurnakan bentuk dari komponen. Ciri-cirinya adalah menggunakan komponen yang telah menggunakan transistor. B. Ukuran fisiknya lebih kecil. C. Prosesnya lebih cepat. D. Tidak cepat panas. E. Hemat energi listrik. F. Memori yang digunakan lebih besar. Dan G. Menggunakan bahasa tingkat tinggi. Perkembangan komputer slide 3. Yang ketiga adalah generasi ketiga tahun 1965 sampai 1970. Pada generasi ini penyimpanan memori lebih besar dengan diletakkan di luar. Ciri-ciri komponen telah menggunakan IC. B. Kecepatan prosesnya lebih cepat. C. Membutuhkan lebih listrik yang hemat. D. Memorinya lebih besar dan dapat menyimpan sampai ribuan karakter. E. Menggunakan penyimpanan luar. F. Dapat digunakan untuk multiprosesor dan multiprogramming. G. Telah dibuat alat input dan output. Perkembangan komputer slide 4.
Yang keempat, generasi keempat 1970 sampai 1985. Dibuat dengan menggunakan beberapa IC yang dipadatkan. Ciri-cirinya adalah telah menggunakan LSI. Yang B, LSI dikembangkan menjadi VLSI. Yang C adalah chips yang digunakan telah berbentuk segi 4. Perkembangan komputer, slide kelima. B. Perkembangan software. 1. Bahasa generasi komputer. Pertama, program yang digunakan untuk menjalankan komputer masih menggunakan bahasa mesin, contohnya 1101, 011, 01, 001, 0010, diartikan ADD. Yang kedua, bahasa generasi kedua, yaitu selain bahasa mesin masih ada bahasa kerakitan yang biasa dikenal bahasa generasi kedua. Bahasa rakitan disamakan dengan bahasa tingkat rendah karena masih dibutuhkan suatu penerjemah untuk menjalankan perintahnya. Perkembangan komputer, slide 6. 3. Bahasa generasi ketiga. Karena pada bahasa generasi kedua masih menimbulkan kesulitan, maka dibutuhkan bahasa tingkat tinggi seperti COBOL, Pascal, dan BASIC. Program ini disebut dengan bahasa generasi ketiga. Yang keempat, bahasa generasi keempat, yaitu pembuatan bahasa generasi keempat ditujukan untuk memudahkan penggunaan dan proses pengambilan keputusan. Perkembangan komputer, slide ke-7. 5. Bahasa generasi kelima. Bahasa generasi kelima adalah bahasa pemrograman yang digunakan pada expert program, expert system. Expert system dibuat untuk memudahkan seorang programmer dalam membuat sebuah program layaknya seorang pakar sistem. Komponen sistem komputer. 1 adalah unit komputer atau CPU, 2 main memory, 3 perangkat masukan dan pengeluaran, 3 interkoneksi atau antar komponen. Yang pertama adalah pemproses atau CPU. Unit memproses pengendalian operasi komputer dan melakukan fungsi pemrosesan data yang terdiri dari ALU, CPU, dan register. Berfungsi mengendalikan operasi komputer di dalam pemrosesan data, menghitung operasi logistik, dan mengirim data dengan membaca instruksi dan memori dan mengeksekusi. Yang kedua adalah main memory. Main memory berfungsi menyimpan data dan program dan bersifat volatile. Memori dibagi menjadi 2 adalah main memory dan secondary memory. Yang ketiga adalah perangkat masukan atau keluaran. Perangkat masukan dan keluaran berfungsi memindahkan data antara komputer dan lingkungan eksternal. Perangkat ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu perangkat masukan, perangkat pengeluaran, dan perangkat pengendali. Interkoneksi dan antar komputer. Interkoneksi antar komputer, interkoneksi antar komponen, struktur dan mekanisme yang dihubungkan antara proses main memory dan perangkat masukan dan pengeluaran. Organisasi sistem komputer. Yang pertama adalah boot, yang kedua adalah penyimpanan data, yang ketiga adalah register, yang keempat adalah change memory, yang kelima adalah random access memory, yang keenam adalah memory ekstensi, yang ketujuh adalah direct memory access. Terima kasih. Baik, sekian penampilan atau presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.